Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang desain penyelenggaraan tempat penitipan anak atau TPA. Insya Allah akan dipresentasikan oleh saya, Aisyah Karimah, Saya Zahra Kuratwaini, Dan saya Andini Kusumordani. Pertama kita masuk dulu ke latar belakangnya. Kenapa kita Taman Pendidikan Anak merupakan layanan pendidikan usia dini atau PAUD Sinyalnya nggak ada. yang keberadaannya terus berkembang jumlahnya. Taman penitipan anak adalah salah satu solusi tepat untuk orang tua yang berkarir atau berwirausaha untuk menitipkan anaknya di taman penitipan anak. Di mana di tempat tersebut anak dapat diberikan stimulasi perkembangan yang ada pada diri anak dari aspek fisik, psikis, hingga pembentukan perilaku. Pentingnya pendidikan sejak usia dini menjadikan salah satu faktor pendukung tumbuh kembangnya anak saat anak di lingkungan yang berbeda untuk menunjang pendidikan yang asyik, kreatif, dan inovatif untuk anak. Maka taman pendidikan anak juga perlu permainan yang sesuai dengan usia anak guna menunjang kebutuhan belajar anak. Kemudian selanjutnya ada beberapa poin yang akan kita jelaskan di sini. Yang pertama ada apa pengertian tempat penitipan anak, yang kedua apa tujuan tempat penitipan anak, yang ketiga bagaimana cara pengelolaan tempat penitipan anak, kemudian apa saja syarat-syarat pembuatan TPA, dan yang terakhir apa saja perbedaan TPA dan KB. Kemudian langsung saja yang pertama ada pengertian tempat penitipan anak. Menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 17 HUK 1993 bahwa tempat penitipan anak atau TPA adalah wadah pembinaan usaha kesejahteraan bagi anak yang orang tuanya bekerja mencari nafkah sehingga tidak berkesempatan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan usaha kesejahteraan anak pada waktu orang tua mereka bekerja atau mencari nafkah, dan juga menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3 tahun sampai memasuki pendidikan dasar. Selanjutnya ada tujuan tempat penitipan anak yaitu TPA. Tujuan TPA seperti ditegaskan dalam Depsos dalam Subsiloani Puspitawati dan Lutfi Hasanah 2015 halaman 122 adalah: yang pertama, terjaminnya tumbuh kembang anak berupa pengasuhan, perawatan, dan pembinaan melalui proses sosialisasi dan pendidikan anak sebaik mungkin. Lalu, tersedianya kesempatan bagi anak untuk memperoleh kelengkapan asuhan, rawatan, pembinaan, dan pendidikan yang baik sehingga dapat terjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi bagi anak. Selanjutnya, terhindarnya anak dari kemungkinan memperoleh tindakan kekerasan atau tindakan lain yang akan mengganggu atau mempengaruhi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta pembentukan kepribadian anak, dan yang terakhir, terbantunya orang tua atau keluarga dalam memantapkan. Selanjutnya, cara pengelolaan tempat penitipan anak atau TPA. Pentingnya TPA sebagai pelengkap fungsi keluarga harus didukung dengan adanya layanan yang baik dipengaruhi oleh pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga menurut Usman 2013. Pengelolaan atau manajemen merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan lembaga yang bermutu. Pengelolaan penyelenggaraan program lembaga. Yang pertama, atau yang A, pengelolaan TPA merupakan manajemen berbasis masyarakat. Artinya, masyarakat selain sebagai pengguna jasa, juga sebagai sumber dan fasilitator. B, TPA yang
TPA yang sudah terakreditasi disarankan untuk melakukan audit untuk menjamin transparansi dan menjamin mutu layanan. Kemudian ada pengelolaan administrasi. Lembaga TPA yang baik dapat dilihat dari pengelolaan administrasi di bidang pelayanan, ketenagaan, keuangan, maupun dalam kegiatan pembelajaran yang tertib dan teratur. Pengelolaan administrasi dibagi menjadi 5, yakni administrasi kelembagaan, administrasi ketenagaan, administrasi peserta didik, administrasi keuangan, dan administrasi program. Kemudian yang selanjutnya ada poin-poin bagaimana cara mengelola lembaga tempat penitipan anak. Yang pertama, pengelolaan administrasi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada keterlibatan orang tua, kemitraan, dan juga sumber pembiayaan. Selanjutnya, syarat-syarat pembuatan tempat penitipan anak atau TPA. Yang pertama ada KTP dari pemilik atau penanggung jawab TPA. Yang kedua, izin mendirikan bangunan atau IMB yang sesuai dengan peruntukan. Yang ketiga, surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan setempat. Yang keempat, sertifikat tanah jika bangunan didirikan di atas lahan milik sendiri atau perjanjian sewa jika daycare menempati lahan milik orang lain dengan sistem sewa, serta sertifikat minimal selama 5 tahun. Yang kelima, NPWP perorangan jika daycare dimiliki oleh personal yang telah diverifikasi dan sesuai dengan data wajib pajak. NPWP perusahaan jika TPA dimiliki bukan oleh perorangan, misalnya yayasan. Keenam, ada surat bukti telah lunas membayar PBB pada tahun berjalan. Yang ketujuh, ada akta badan usaha serta pengesahan sebagai badan hukum bagi PT, persero, koperasi, yayasan, firma, CV, dan sebagainya. TPA dan KB. KB atau kelompok bermain adalah bentuk PAUD yang penyelenggaraan program bagi anak usia 2 hingga 4 tahun dengan toleransi sampai dengan 6 tahun. Jika di daerah tersebut tidak tersedia layanan TK. Kelompok bermain merupakan tempat bermain dan belajar bagi anak sebelum masuki taman kanak-kanak, bertujuan mengembangkan seluruh aspek fisik, mental, emosi, dan sosial anak. Sementara itu, pendidikan usia dini, jalur pendidikan non-formal, diselenggarakan pada kelompok bermain di rentang usia 2 hingga 4 tahun. Taman penitipan anak atau TPA dengan rentang usia 3 bulan sampai 2 tahun atau dalam bentuk lainnya yang sederajat. Kemudian ada kesimpulan. Pada dasarnya, menitipkan anak di taman penitipan anak akan sangat membantu, tidak hanya untuk orang tua, tetapi juga bagi anak itu sendiri karena proses pendidikannya tidak mengalami hambatan. Taman penitipan anak juga merupakan salah satu dari bentuk layanan PAUD yang berusaha untuk menggabungkan dua tujuan, yaitu sebuah tujuan pengasuhan sebab orang tua yang bekerja, serta tujuan pendidikan melalui program pendidikan anak usia dini. Maka dari itu, TPA merupakan solusi terbaik untuk orang tua yang mungkin keduanya bekerja dan juga mengharapkan anak-anak mereka aman dan memperoleh pendidikan yang baik. Terima kasih. Boleh silakan bagi teman-teman atau ada yang mau bertanya, silakan. Atau ada yang mau menanggapi. Coba lihat kesimpulannya deh. Kesimpulannya baik, Bu. Kesimpulannya. Oke, dari kesimpulannya itu bahwa TPA sangat membantu bagi orang tua dan anak itu sendiri. Oke. Salah satu dari bentuk layanan PAUD yang berusaha menggabungkan dua tujuan, yaitu tujuan pengasuhan sebab orang tua yang bekerja serta tujuan pendidikan. Ya, berarti kan TPA ini adalah
tempat untuk asih dan asuh ya. Oke teman-teman, bagi yang mau menanyakan terkait dengan TPA, silakan. Mau menanggapi mungkin jika tidak ada yang bertanya. Dari teman-teman, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman? Kak Balkis, apakah Kak Balkis ingin bertanya atau menambahkan? Mungkin dari teman-teman ada tambahan mungkin mau sharing tentang pembuatan TPA. Ya, Kak Sandra. Boleh teman-teman. Bikin. Ya, Kak Sri. Izin bertanya kan ini tentang TPA. Nah, aku mau nanya nih pendapat dari teman-teman yang presentasi, plus minusnya buat TPA atau dibangunkan TPA itu sendiri tuh gimana sih? Atau kayak itu sebenarnya agak merugikan untuk anak karena anak gak terlalu sering ketemu sama orang tua, atau justru malah bikin positif orang tuanya juga karena dia bisa dihandle sama TPA gitu. Menurut teman-teman tuh gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sri. Kak Sri, kami simpan dulu ya pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lainnya? Baik, kalau begitu boleh kami langsung menjawab pertanyaan dari Kak Sri. Berarti plus minus adanya TPA ya Kak Sri, betul ya? Iya, betul. Plus minusnya menurut pendapat teman-teman yang presentasi itu gimana? Baik. Oke. Menurut pendapat saya, kalau untuk TPA itu sebenarnya lebih tadi kan ada plus ada minusnya ya. Kalau TPA itu lebih memfasilitasi sekarang ini kan di era zaman sekarang banyak bunda-bunda atau ibu-ibu sekarang ini yang bekerja gitu, Kak. Nah, karena bekerja ini banyak orang tua yang berpikir ini gimana ya, saya pengen tetap anak saya ini dapat stimulasi yang oke, yang cocok, yang nggak sekedar dijagain aja oleh babysitter atau pembantu mungkin ya, khodimah gitu. Jadinya terbentuklah TPA ini sebagai sarana untuk orang tua yang masih bekerja gitu. Tapi kalau misalnya negatif atau minusnya nggak ketemu orang tua, sebenarnya ini untuk memfasilitasi karena orang tuanya bekerja, jadi anaknya pengen tetap distimulasi dengan baik, adanya TPA gitu. Tapi kalau misalnya memang orang tuanya bisa stay dengan anak-anaknya dan bisa menstimulasi anak itu dengan baik, itu juga lebih tepat sebenarnya. Gitu. Sebenarnya plus minusnya kan setiap lembaga ada ya. Dan ini TPA juga pilihan orang tua, keinginan orang tua untuk menitipkan anaknya daripada anaknya di rumah sendiri atau bersama pengasuhnya atau sama siapa, kan itu nggak ngejamin anak untuk bisa terjaga juga ya. Di daycare juga dikasih stimulasi, ada permainan juga agar anak happy gitu. Walaupun memang ada minusnya tidak ketemu orang tua,
kan nanti bahasanya ada jam pulang, ada jam malam gitu. Mereka akan pulang dan ketemu orang tuanya. Kalaupun misalkan nggak ketemu orang tua itu bukan karena gara-gara anak ini dititipkan di TPA, tapi karena memang orang tuanya pun bekerja. Jadi dititipkan atau tidak, dia tidak ya nggak ketemu orang tua juga. Jadi pilihan untuk menaruh anak di TPA ini justru menurut aku pilihan yang tepat ya. Soalnya orang tuanya bekerja tuh tetap ngerasa aman karena sudah merasa menitipkan anaknya di tempat yang tepat, yang dimana mereka bisa belajar, distimulus, dan memang sudah terjamin gitu. Baik, jadi apa yang disampaikan tadi sebenarnya kalau TPA itu tidak ada minusnya ya, karena bagaimanapun justru ini membantu keluarga atau orang tua ya dalam pengasuhan anak. Kan tadi ya bahwa dalam pengasuhan anak itu kan ada asah, ada asi, ada asuh ya, mengasah kemampuan anak, lalu mengasihi anak dengan berbagai bentuk sesuai dengan usia perkembangan, lalu mengasuh. Nah, mengasuh ini kan sebenarnya lebih kepada orang tua, tapi karena bekerja akhirnya fungsinya dia itu digantikan oleh TPA. Justru ini banyak membantu orang tua gitu ya. Jadi teman-teman, kalau TPA itu tidak ada minusnya, justru tadi seperti disampaikan membantu orang tua dalam mengasuh anak yang harusnya itu adalah perannya orang tua. Begitu. Terima kasih Ibu atas tambahannya. Iya. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya apakah boleh? Siapa ini? Bu Rahmau. Oh iya boleh. Oke, Kak Rahma, silakan Kak Rahma. Bagaimana kualitas tempat penitipan anak di Indonesia dan apa tantangan yang dihadapi dalam menyediakan tempat penitipan anak yang berkualitas? Terima kasih. Terima kasih. Untuk teman-teman nih kelompok ini dilengkapi ya untuk yang berkualitas itu. Nah, menuju berkualitas itu terkait dengan 4 komponen ya. Karena tadi bilangnya berkualitas, jadi coba dilengkapi dengan 4 komponen, 4 unsur yang di dalamnya juga ada keterlibatan orang tua. Coba nanti di googling dilengkapi ya. Oh, baik Ibu. Terima kasih Ibu tambahannya. Tadi Kak Rahma mungkin boleh diulang sekali lagi Kak untuk pertanyaannya. Bagaimana kualitas tempat penitipan anak di Indonesia dan apa tantangan yang dihadapi dalam menyediakan tempat penitipan anak yang berkualitas? Pertanyaannya sambil mencari jawaban. Ada pertanyaan lain mungkin bisa ditampung dulu. Izin bertanya, pemateri. Baik. Untuk tempat anak ini sendiri payungnya apa ya? Maksudnya dia lebih ke Kemendikbud, Kemenak atau apa ya? Apa sosial gitu? Di bawah naungan lembaga apa? Lembaga. Iya, di bawah naungan lembaga apa gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mama. Izin jawab pertanyaan dari Kak Rahma.
Ya, baik. Oke. Untuk kondisi terkini TPA saat ini, sebenarnya untuk saat ini sudah banyak TPA-TPA yang dibangun dan stimulasi yang dilakukan oleh TPA itu sangat baik gitu. Tergantung juga dari tempat TPA itu dibangun gitu. Ada TPA yang dibangun di pusat-pusat perkantoran, ada juga TPA yang dibangun kayak di pasar gitu. Ada juga TPA yang dibangun di kayak di tapi kebanyakan di tempat-tempat perkantoran karena kan memang tujuannya ini memfasilitasi orang tua yang bekerja gitu Kak. Itu untuk saat ini. Dan TPA sendiri juga ada akreditasinya ya. Jadi transparansinya itu kelihatan gitu Kak. Tambahin aja Mak. Kemudian untuk TPA sendiri ada 6 indikator yang menjadi standar mutu dalam suatu tempat penitipan anak. Ya, ini yang pertama ada rasio anak dan pengasuh, kemudian pengasuh, kurikulum kegiatan, lingkungan dan fasilitas serta pasangan dengan orang tua. Kelima, indikator ini selanjutnya dapat dijadikan sebagai landasan pengelola TPA dalam mengembangkan TPA agar lembaganya dapat terus tumbuh dan berkembang. Seperti itu kurang lebih Kak Rahma. Oke, baik. Kalau tantangannya ada nggak ya? Kalau tantangan untuk mendirikan TPA sepertinya aku belum searching ya. Cuman kalau dipikir sebenarnya TPA ini kan kayak penolongnya orang tua yang berkarir ya. Jadi sebenarnya banyak peminatnya gitu loh. Jadi untuk tantangan sendiri mungkin hanya kayak dia nyari tempatnya di mana nih, gitu aja sih Ya. lokasinya. Iya. Oh, ya baik. Terima kasih. Tambahan dari Ibu atau dari teman-teman yang lain tentang kondisi terkini TPA sekarang atau cara meningkatkan kualitas mutunya serta tantangan-tantangan yang ada. Ya, menambahkan Ibu terkait dengan TPA itu dia ada di bawah naungan siapa? Itu memang ada dua ya, ada yang di bawah naungan Kemenak, ada juga yang di bawah naungan Kemendikbud ya. Dan teman-teman bisa cek apakah itu di aturannya masuk ke PAUD formal atau non formal gitu ya. Kalau di undang-undang kementerian. Nah, sementara kalau untuk di Kemenak, mungkin teman-teman yang ngajar di RA itu bisa dicek juga, ya. Jadi naungan itu pasti ada berizin di bawah Kemendikbud atau di bawah Kemenak. Berarti tergantung TPA itu sendiri ya, mau di bawah naungan lembaga apa ya, Bu? Iya, betul. Apakah menjawab untuk Bu Ita? Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu atas tambahannya. Terima kasih Bu Ita sudah bertanya. Sama-sama. Kenapa Sri Kurniawati? Pencet ya Kak Sri ya? Oh iya, kepencet benar. Oke, ya udah. Oke, mungkin kita cukupkan ya teman-teman. Ibu, terima kasih. Jazakumullah khairan. Oke. Sekian dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.